Jangan menghina-hina agama kita ini. Agama Anda sendiri, Anda agamanya apa sih? Jadi bingung sih. Agamanya apa, Dudung? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam, itu bertolak belakang. Nah, yang pelapor sampaikan kepada kita bahwa dia itu merasa tersinggung. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Lulusan santri. Ternyata kok muncul lagi dengan yang sama. Jadi dia sebagai umat Islam merasa memberanikan diri untuk melaporkan hal ini. Jadi Anda borong ini kesalahan-kesalahan yang dahsyat yang membuat Anda ini dikategorikan oleh Allah adalah sesat. Sesat. Saya ingin untuk mendoakan Pak Dudung dalam mengemban amanat ini. Zahirnya adalah dari Bapak Presiden, dari Panglima, tapi hakikatnya ini adalah amanah dari Allah. Kita sudah bawa ini bukti video dari YouTube wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Nah, kita bawa juga transkripnya. Anda telah menuhankan hawa nafsu Anda karena pikiran Anda itulah yang nafsu Anda lah yang mendorong Anda, karena ada kebencian Anda kepada agama Allah ini. Dari kami, sungguh saya terima kasih kepada Bapak Dudung dan segenap. Masya Allah, Bapak bintang 2, bintang 1. Hari ini Masya Allah berbintang-bintang pondok saya. Banyak bintang yang masuk ke sini. Masya Allah. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Terkesan dari statement Anda yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, jadi doa ataupun apa ya pakai bahasa masing-masing aja juga boleh, begitu ya? Maksudnya itu kan? Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Besar yang mentakdirkan kami ke sini, yang mentakdirkan kita juga bersilaturahim. Saya sudah lama ingin bersilaturahim ke sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam, itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Lulusan santri. Ini menunjukkan Anda jenderal hebat, tapi Anda tidak punya pengetahuan agama. Nah, itu harus malu di situ. Dalam perspektif agama, Anda nol, nihil. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan, harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Jadi kalau Anda punya kebanggaan sebagai jenderal, saya kritik seperti ini, Anda debat sini otaknya sama kita. Anda debat sini otaknya sama kita. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita tiru. Saya rasa itu saja Pak Habib. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pekan ini merespons soal adanya laporan yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama. Laporan ini muncul setelah Jenderal Dudung terlibat dalam salah satu wawancara di sebuah channel YouTube. Jenderal Dudung mempersilahkan Puspom TNI Angkatan Darat untuk memproses laporan tersebut. Ia juga tidak terlalu memikirkan laporan itu. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini Allah memberikan anugerah untuk kita semua atas hadirnya Bapak Kasat Pak Dudung ke pondok pesantren kami yang insya Allah kecil, tapi alhamdulillah Bapak muridnya seluruh Nusantara ada, bahkan luar negeri juga ada. Kita di sini di pondok pesantren diajarkan, ditanamkan membersihkan hati. Kok dimensi hari ini tahun 2021 bulan Desember masih ada orang yang menjadikan hawa nafsunya seperti Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, membersihkan hati baru mengajarkan ilmu.
Sekarang banyak orang belajar ilmu tapi tanpa tazkiyah, pembersihan hati. Ya, Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berkata yang baik dan menebarkan persatuan di antara kita. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat hari ini memanggil pihak pelapor dari anggota Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama terkait laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Ilmu kami adalah ilmu yang digandeng dengan pensucian hati. Hati itu bersih, kalau hati bersih, telinganya bersih, matanya bersih, lisannya keluar pun bersih. Itu yang diharapkan. Dan yang terakhir, dakwah ilallah. Kami menebarkan ilmu ini ke seluruh pelosok alam semesta. Kita sampaikan dakwah, menyampaikan ke orang dengan mau'izah hasanah, dengan perkataan yang baik, dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, itulah yang ditanamkan di pondok pesantren ini. Sekarang supaya Anda mudah-mudahan sadar, ya, taubat, karena ini ada di Quran, mengerikan nanti efeknya. Semoga dengan kerawuhan atau kehadiran Bapak Dudung, insya Allah Allah semakin memberkahi pondok. Dan terakhir, saya ingin untuk mendoakan Pak Dudung dalam mengemban amanah. Amanah ini zahirnya adalah dari Bapak Presiden, dari Panglima, tapi hakikatnya ini adalah amanah dari Allah. Di dalam perspektif ilmu tauhid, Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Yang diembankan ke seluruh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Apalagi Bapak Kasat, Masya Allah, Bapak Kasat ini kalau mau dakwah lebih gampang daripada kita semuanya. Kalau saya lihat, yang dilaporkan ke Puspoma kan anak buah saya. Saya sampaikan ke Puspoma, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu, orang-orangnya siapa saja. Nanti kalau datang, ya, dan Puspoma foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa mereka. pondok saya jadi sulap sehari. Kemarin masih duduk di bawah, tahu-tahu Pak Kasat mau datang, jadi kayak ke pengantin gini Pak. Saya khawatir kalau ada fitnah Habib Jamal nikah lagi. Masya Allah, seorang seperti Pak Kasat ini bisa banyak membawa manfaat untuk umat. Karena kau menghina Allah, itu bukan orang udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah. Sesat. Makanya kita hanya mendoakan Bapak Kasat yang pertama mengemban amanah dengan baik dan sabar, karena memang orang itu dalam melakukan satu kebaikan pasti ada ujian. Semoga panjenengan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan agar bisa senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu menyinggung, menurut dia orang disamakan dengan makhluk, maksudnya Tuhan disamakan dengan makhluk, maaf. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tabarakalladzii biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang hidup di dunia ini mau jadi ulama nggak apa-apa, mau jadi tentara nggak apa-apa, dokter nggak apa-apa, mau haris nggak apa-apa, tapi kata Allah, jadilah dokter yang baik, jadilah ulama yang baik, jadilah tentara yang baik. Logika, kalau Anda salah, Anda minta ampun sama Allah, Anda minta maaf sama kita umat Islam, ya kita maafkan. Islam itu sangat damai, tapi jangan belagu gitu. Bintang Anda 4 tuh taruh di meja sini, diketok sama palu, penyok. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentara yang baik adalah tentara yang tidak meninggalkan sholat lima waktu, tentara yang dekat dengan ulama, sebagaimana sekarang Pak Dudung mendatangi kami. Sungguh sangat bahagia di hari yang mulia ini, di bulan mulia ini, atas kehadiran yang saya banggakan, yang saya bahagiakan. Ini kenikmatan dari Allah. Tapi kalau Anda tahu tetap melakukan itu,
Karena saya tahu Anda orang yang punya pengetahuan dakwah juga. Anda ada kebencian di hati Anda, dan azab Allah segera datang kalau Anda tidak minta ampun. Lihat dalam waktu dekat, azab Allah. Nikmatan dari Allah ketika PNI dekat dengan para ulama. Ini adalah satu upaya agar insya Allah tidak ada pihak-pihak yang ingin untuk membenturkan di antara para ulama dan para umaro dan ulama. Koordinator Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama Damai Hari Lubis datang memenuhi panggilan Puspom TNI Angkatan Darat dengan membawa sejumlah bukti seperti potongan rekaman video YouTube percakapan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, dengan silaturahim ini, Masya Allah, Nabi SAW beliau mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian banyak silaturahim, insya Allah panjang umur. Itu kalau banyak silaturahim, insya Allah panjang umur. Ya, tinggal takwanya. Kalau saya memang orang yang bertakwa, takut istri tua. Jadi apa namanya, terlalu jujur ya. Karena terus terang yang di dalam mendengarkan, jadi harus. Jangan menghina-hina agama kita ini. Agama Anda sendiri, Anda agamanya apa sih? Jadi bingung saya. Agamanya apa, Dudung? Jadi dikiaskan oleh ulama, Nabi tinggal di Arab karena cinta ini mengajarkan nasionalisme. Jadi seperti itu, kita harus cinta dengan negeri yang kita tinggal. Kita tinggal di Indonesia, kita mesti cinta dengan negeri kita Indonesia. Dari kami, sungguh saya terima kasih kepada Bapak Dudung dan segenap, Masya Allah, Bapak bintang 2, bintang 1. Hari ini Masya Allah berbintang-bintang Pondok Jaya. Banyak bintang yang masuk ke sini, Masya Allah. Menegakkan hukum dengan melaporkan satu dugaan tindak pidana, dan apalagi tadi tindak pidananya sudah diketahui secara khalayak. Dalam konteks agama ini sudah maklum, sudah diketahui umum. Terakhir, kalau Bapak berkenan, santri-santri ingin makan bareng. Kalau memang berkenan dan tidak berburu-buru, bagaimana Pak? Boleh? Boleh. Makan. Kita sudah diajari kalau ini makan, kalau ini snack. Dari kode tentang Makan snack. Berburu-buru. Persekutuan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Persis ya, pernyataan saya sama seperti Pak Yusuf. Saya pakai bahasa apa aja, saya berdoa, bisa. Allah itu Tuhan itu Maha. Ya, apa yang pakai bahasa Arab? Atas kedatangan Bapak Kasat, Bapak Dudung Abdurrahman ke pondok pesantren kami, karena ini adalah bagian dari silaturahim antara ulama dan umaro. Mereka tidak akan pernah terpisahkan untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, sinfani minan nas, ada dua golongan manusia, idza soluha soluhan nas, kalau mereka baik, baik semua manusia. Wa idza fasada fasadan nas, kalau mereka rusak, rusak semua. Siapa mereka? Ulama dan umaro. Makanya ulama dan umaro harus selalu punya hubungan yang baik, dan mereka saling memberi nasihat, karena agama ini adalah nasihat.